Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miftahul Damara Putra dari kelas Aing Program Studi Bahasa Inggris semester 4. Baik, kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Aika Kemuhammadiyahan yang keempat dengan dosen Bapak Fatur SAG MAG. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah kita pelajari bersama. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu gerakan pembaharuan Islam. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Gerakan pembaharuan Islam secara sederhana adalah upaya baik secara individu maupun kelompok pada kurun waktu atau situasi tertentu untuk mengadakan perubahan dalam praktek-praktek keagamaan Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baru. Kalau kita lihat secara umum, alasan berkembangnya pembaharuan Islam, terutama di negeri kita, adalah respon terhadap kemunduran Islam sebagai agama di Indonesia. Karena pada praktek-prakteknya yang menyimpang, keterbelakangan para pemeluknya dan adanya invasi politik, kultural dan intelektual dari dunia barat. Di Indonesia sendiri pun terjadi pembaharuan Islam pada abad ke-20 yang dibawa oleh para tokoh yang semula belajar dari Makkah. Tokoh-tokoh tersebut antara lain ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Surkati, Zamzam. Yang melantar belakangi ide pembaharuan di Indonesia adalah adanya ide-ide pembaharuan di luar Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam tidaklah memiliki bentuk dan pola yang sesama, tetapi memiliki karakter dan orientasi yang sangat beragam. Dengan berkembangnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, secara umum pada awal abad ke-20, corak gerakan keagamaan dapat dipetakan sebagai berikut. Yang pertama, tradisionalis konservatis, yaitu para golongan orang-orang yang ingin melestarikan tradisi lokal dan menolak adanya kecenderungan westernisasi atau budaya kebaratan yang mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalamannya dapat melestarikan tradisi yang bersifat lokal. Yang kedua, reformis modernis, yaitu para golongan yang menegaskan bahwa relevansi Islam untuk semua lapangan baik privat maupun publik. Karena Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, radikal Puritan, yaitu para golongan yang lebih percaya terhadap penafsiran ketimbangan ide-ide pembaharuan Barat, karena penafsiran dianggap lebih murni Islam. Baik, lanjut ke materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah dan tujuan
berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi oleh Muhammad Darwis yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dilansir dari situs resmi Muhammadiyah, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mulai menyampaikan benih pembaharuan di tanah air. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan balik ke Indonesia, ia melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Maka dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan perjuangan dakwahnya, awal dari dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat ditolak. Namun, berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapatkan sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung, sehingga dalam waktu singkat ajakan menyebar keluar Kampung Kauman, bahkan keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Dengan itu, di sini saya akan menjelaskan mengapa berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, tujuan berdirinya Muhammadiyah yaitu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islami. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Untuk tambahan, gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga untuk mewadahi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada 1 Desember 1911. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Dari berbagai kajian ilmu agama yang dipelajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat pemikiran beliau bertambah. Adapun pokok-pokok pemikiran beliau adalah pertama, dalam bidang akidah, pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Yang kedua, menurut beliau bahwa beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit atau yang cocok, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan mempergunakan berpikir logis serta ijma dan kias. Yang keempat, terdapat jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu memahami artinya. Memahami maksudnya selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui sudah ditinggal dan perintah agamanya telah dikerjakan, serta tidak mencari ayat lain sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Yang kelima, beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penterjemahan Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal pikiran atau ilmu logika.
Yang keenam, beliau memiliki pedoman hidup untuk selalu menanamkan gerak hati, untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, selalu melek ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sesuai zamannya. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Sebagai sebuah doktrin ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Sementara itu, landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Muqaddimah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mengatasi problem dalam Muhammadiyah, berupa mulai dirasakannya pengaburan semangat perjuangan di kalangan anggotanya. Itu terlihat dari fenomena mulai terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh kepentingan-kepentingan duniawiyah. Tentu, yang bisa merasakan adalah jajaran pemimpin dan kader yang saat itu aktif, serta mampu melihat gejala tersebut di internal persyarikatan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Muqaddimah Anggaran Dasar ini disahkan pada tahun 1951 dan memuat 7 pokok pikiran. Baik, sebelum saya menjelaskan 7 pokok tersebut, saya akan membacakan bagaimana latar belakang perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini terbentuk. Yang pertama, belum ada kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Dan yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak berdasarkan teori-teori, tapi berdasarkan pemahaman dan praktek keagamaan secara langsung. Sehingga yang ia lakukan adalah amal nyata berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengutamakan amalan-amalan tersebut. Yaitu ada di surat Ar-Rum ayat 15 dan surat Maryam ayat 76. Dan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan juga didasarkan pada prinsip bahwa Islam adalah agama amal, sehingga diterjemahkan dalam langkah-langkah yang konkret seperti contohnya menyantuni yatim piatu lewat panti asuhan dan mendirikan madrasah diniyah Islam. Dan yang ketiga, kehidupan rohani warga Muhammadiyah menampakkan gejala yang sangat menurun. Berikutnya, 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Berdasar Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk pada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Dirumuskan dalam teks Muqaddimah, hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum qadrah iradah Allah atas manusia. Yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak ittiba
perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Dimuat dalam muqaddimah, untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masyarakat Islami yang sebenar-benarnya. Baik, memasuki materi yang kelima, yaitu memahami kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar, bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan, serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam bermasyarakat. Kelima, ittiba. Dan keenam, melancarkan amal usaha dan memperjuangkan dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Memiliki dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah terutama yang terjalin di bawah ini. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Dan yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun. Juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat
adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ke materi yang terakhir yang keenam, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi atau ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang tersebut, yaitu yang pertama, bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga, ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Baik, mungkin sekian dari saya. Sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata kalimat yang tidak enak didengar datangnya dari saya dan syaitan. Apabila ada kalimat yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.